Sahabat Oikumene, jumpa kembali di program Kristen Dalam Berita. Saya Santiani Manurung. Presiden CEC, suara nabiah di tengah masyarakat Eropa yang makin sekuler. Sahabat Oikumene melanjutkan kabar dari pembukaan sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Saya membacakan tulisan Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI. Reverend Christian Krieger mengatakan, sidang raya ini harus menggapai visi rekonsiliasi dan persatuan di tengah dunia yang kini tercabik-cabik. Bagi kami di Eropa, bagaimana menyampaikan suara kenabian pada para pemangku kepentingan menjadi pergumulan nyata. Tema sidang raya ini berada di jantung misi kita selagi terus-menerus menyampaikan suara nabiah di tengah masyarakat Eropa yang makin sekuler. Menurut Presiden Conference of European Churches ini, kasih Kristus merengkuh kita ke dalam rekonsiliasi dan kesatuan, sehingga kita mendapat makna baru di tengah situasi dunia saat ini. Migrasi, rasisme yang berkelanjutan, populisme yang memecah, krisis lingkungan, meningkatnya persenjataan, hingga perang Ukraina-Rusia, semua tantangan ini menggarisbawahi tanggung jawab gereja. Bagaimana memelihara dunia yang damai. Lebih lanjut, Krieger mengatakan, kita perlu menggarisbawahi perang Ukraina-Rusia di sidang raya ini. Apa artinya menjadi gereja di Eropa? Dan apa maknanya menjadi tuan rumah sidang raya ini? Krieger juga menyinggung penyelenggaraan pre-assembly yang juga dengan tema yang sama, yang menurutnya sangat kristosentris dan misional. Ini sangat kristiani, karena tidak terjebak pada eksklusivisme, tapi hadir bagi yang lain, hadir di tengah mereka yang menderita adalah tema sentral gereja. Dalam terang perang Ukraina yang mengejutkan, kita bisa belajar saat sidang raya menjadi saksi rekonsiliasi Prancis dan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Sidang raya yang bercorak interkonektif dan intergenerasional ini menjadi wadah bagi pemuda, perempuan, kaum disabilitas, dan mereka-mereka yang terpinggirkan selama ini sebagai refleksi kasih Allah. Krieger berharap sidang raya ini menjadi semacam booster oikumenis bagi Eropa yang mentransformasikan semua orang bagi ekumene global untuk rekonsiliasi dan persatuan. Pada kesempatan lain, Mary Ann Swenson saat mengawali laporan Central Committee mengatakan, relasi adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam gerakan oikumene. Atmosfer sidang ini ditentukan oleh relasi dengan segala keunikan kita masing-masing. Wakil moderator WCC ini mengatakan bahwa kasih Allah memperbarui pikiran dan menguatkan hati serta memperkaya kehidupan. Tidak ada yang menduga munculnya COVID-19, sehingga kita harus menunda sidang raya ini. Walau demikian, proses digitalisasi memungkinkan kita kini beranjak dari pendekatan analog menjadi digital. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program WCC, walau hanya secara virtual, kata Swenson. Swenson juga mengajak peserta untuk belajar, karena pandemi ini mengingatkan kita untuk rendah hati dan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Walau banyak korban dan kesulitan, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah, termasuk kematian akibat COVID. Inilah gerakan Allah untuk mengenal kasih-Nya. Mengakhiri sesi pembukaan sidang, Dr. Agnes Abom, moderator WCC menekankan pentingnya peserta menjadikan sidang raya ini sebagai sarana untuk bersatu tanpa memandang perbedaan. Lebih dari 125 negara hadir merepresentasikan negara di dunia dari berbagai denominasi dalam satu spirit yang sama. Kasih Kristus menggerakkan dunia untuk rekonsiliasi dan persatuan. Sidang raya ini selain mendengarkan laporan General Sekretari Laporan Central Committee dan rekomendasi dari berbagai komisi dalam lingkungan WCC serta rekomendasi pertemuan pre-assembly, juga akan mengambil beberapa keputusan antara lain. Arah kebijakan WCC ke depan, sikap assembly akan berbagai public issues, seruan-seruan kepada para pemangku kepentingan, serta akan memilih dan menetapkan 8 presiden, moderator, dan 2 wakil moderator
serta dan 150 anggota Sentral Komite. Demikian tulisan Pendeta Gomar Gultom dalam program Kristen dalam Berita kali ini. Saya Santiani Manurung. Sampai jumpa.